Pertama adalah negara Indonesia. Penduduk Indonesia mayoritas etnis Jawa mencapai 45%. Kemudian disusul suku Sunda 8%, suku Madura 7%, dan sisanya adalah suku-suku dari bangsa lain. Dalam berinteraksi, orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Sebagian besar rakyat Indonesia memeluk agama Islam, 88%. Perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4% pada tahun 2013. Ekspor utama Indonesia masih mengandalkan sektor minyak dan gas, serta hasil sumber daya alam seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet, dan lain-lain. Tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan juga termasuk barang ekspor dari Indonesia. Sedangkan untuk impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi, kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral antara dua negara, regional, dan multilateral. Untuk kerjasama bilateral yang menitikberatkan pada sektor ekonomi berupa ekspor-impor. Sedangkan kerjasama regional melalui ASEAN dan APEC. Untuk kerjasama multilateral antara Indonesia dan berbagai negara dilakukan dengan mengikuti organisasi internasional, contoh OPEC, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Lanjut negara berikutnya. Brunei Darussalam. Penduduk tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduknya 0,1%, sangat sedikit sekali. Setengah penduduk adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua setelah orang Melayu adalah Tionghoa, dan sisanya pendatang dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Perekonomian. Kegiatan perekonomian ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Brunei mempunyai pendapatan yang sangat tinggi dari sisi minyak dan gas, sehingga Brunei mendapat julukan sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Industri utama yang kedua adalah tekstil, makanan, minuman, serta bahan bangunan. Kerjasama. Tahun 1984, Brunei bergabung dengan ASEAN. Kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei yaitu WTO, G7, APEC, OPEC, dan OKI. Lanjut ke negara berikutnya. Kamboja. Penduduk Kamboja tergolong jumlah penduduk sedikit di Asia Tenggara, sebesar 15,4 juta jiwa. Pertumbuhan sebesar 0,2% per tahun. Penduduk yang dominan adalah etnis Khmer, mencapai 85%. Sisanya adalah etnis Vietnam, etnis Tiongkok sekitar 100.000 Muslim Chan, serta beberapa suku primitif. Itu tadi etnis-etnis yang ada di Kamboja. Perekonomian. Mata pencaharian penduduk Kamboja bertumpu pada bidang pertanian,
dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Industri besar tidak dimiliki oleh Kamboja akibat perang. Kerjasama yang diikuti oleh Kamboja yaitu melalui badan-badan PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO. Berikutnya, negara Filipina. Penduduk Filipina tahun 2015 sebesar 103 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar min 0,1% per tahun. Etnis mayoritas adalah Filipino, yaitu campuran Melayu Spanyol, Melayu Spanyol, dan Moro Negrito. Agama yang paling banyak dianut adalah Katolik Roma, sebesar 85%, Kristen 5%, Islam 7%, dan Buddha 3%. Perekonomian Filipina. Filipina masih mengandalkan bidang pertanian, namun seiring kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusianya telah meningkatkan pendapatan di sektor industri. Hasil pertanian dan peternakan diantaranya beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, daging sapi, telur, dan ikan. Sektor industri berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. Kerjasama. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Filipina mengekspor gula, kopra, dan hasil pertanian dan perkebunan lain ke Indonesia. Negara yang terakhir, Laos. Penduduk. Jumlah penduduk negara Laos termasuk paling kecil, yaitu 6,9 juta jiwa tahun 2015 dengan pertumbuhan min 0,3% per tahun. Kurang lebih 50% penduduknya memeluk agama Konghucu. 34% menganut kepercayaan suku. 2% Kristen dan lain-lainnya mencapai 6%. Etnis. Bangsa yang banyak ditemukan yaitu etnis Laosian sebesar 60%, suku gunung 35%, dan suku lainnya 5%. Perekonomian Laos. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama yang menyerap 72% tenaga kerja Laos. Luas lahan pertanian kurang lebih 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi dan jagung. Ekspor utama barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Kerjasama. Sebagai anggota ASEAN, Laos turut aktif misalnya dalam KTT ASEAN ke-10. Selain itu juga dilakukan kerjasama dalam bentuk ASEM, PAU, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, dan APEC. Itu tadi kerjasama dari negara Laos.